nggak sanggup dengan 25 ya jangan main. Kalau nggak sanggup dengan yang 11 juta ya jangan main di situ. Yang nggak sanggup di 5 juta ya jangan main di situ. Kalau nggak sanggup semua ya main aja di Latber. Ya, main aja di Latber gitu. Istilahnya itu tidak ada takut dengan istilahnya itu nama besar. Karena saya penghobi. Jadi semua ya main aja di Latber. Ya, main aja di Latber gitu loh. SMM sudah 3 tahun. Oh iya. Peminat murai batu makin tahun makin ger. Dan kepercayaan ke SMM juga makin meningkat. Tambah tinggi. Sekali buka brosur itu habis. Tiket berapapun habis. 25 juta besok habis. Dan bahkan kemarin itu katanya Pak Pio datang. Nah, aku tak nanya apa dari perasaannya gimana Pak? SMM sudah 3 tahun ini. Alhamdulillah untuk khususnya para kicomania yang bermain di murai batu ya, itu masih percaya dengan SMM, dan kita SMM akan tetap menjaga kualitas dari gelaran-gelaran yang akan kita laksanakan. Evaluasi setelah gelaran maupun sebelum gelaran itu ada pemantapan, dan setelah gelaran kita ada review. Selalu ada di rapat itu ada masukan selalu dibahas gitu ya. Dari masukan dari apa istilahnya informasi dari luar, dan kita harus bisa menyampaikan di dalam gimana supaya nantinya itu kedepannya kita semakin solid, semakin meminimais untuk gelaran ini ada miss-nya gitu. Jangan sampai ada miss gitu Pak. Iya. Berikutnya istilahnya. Iya, semakin baik gitu. Semakin baik. Dan khususnya untuk anniversary besok ini didatangi sama salah satu Ikon. Iya, bisa dibilang ikonnya Kicomania juga ya. Di sana ya. Menurut Abah gimana Pak? Pak Priyo excellent. Ya, alhamdulillah, dan terima kasih sama Pak Priyo. Karena harapan kami ya Pak Priyo hadir, karena akan kita terima dengan lapang dada. Dengan lapang dada kita terima dengan lapang dada, dan akhirnya tahu bahwa sosok-sosok seperti yang pentolan-pentolan di SNM nantinya akan sowan ke sana itu sudah kenal akrab gitu. Dengan hadirnya Pak Priyo otomatis kan bawa apa istilahnya jagoan yang nggak biasa-biasa dong. Iya. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri untuk para pemain nanti di anniversary SMM? Iya, ini menurut saya ini suatu yang baik ya, karena apa? Kita kan bertarungnya dengan burung-burung yang berbeda ini, apalagi yang sudah punya nama, ya toh. Itu kita ini tidak, istilahnya itu tidak ada takut dengan istilahnya itu nama besar. Karena saya penghobi, jadi sudah biasa ya. Sudah biasa, jadi nama besar burung tersebut itu saya tidak tangan, karena burung juga mempunyai kondisi gitu loh. Tinggal pinter-pinternya kita mengkondisikan burung supaya burung kita kerja maksimal supaya bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik. Artinya ini menjadi apa ya? Bukan tantangan atau tertantang atau menjadi takut, enggak Pak ya? Hanya sebuah penghormatan saja Pak. Penghormatan dihadiri oleh Pak Priyo ya. Iya, saya harapan kami ya itu tadi saya bilang lagi, harapan kami Pak Priyo bisa hadir supaya kita bisa bersatu, kita bisa menjalin seduluran ya, silaturahmi dengan baik. Nantinya juga toh kita akan main di Jakarta di Jawa Barat ya. Punya Viking Arena ya. Arena. Kita kan juga pengen nyoba di sana. Belum pernah Pak?
masih belum kita siap. Apakah ini kode undangan dari Pak Priyo hadirnya Pak Priyo ke SMM? Insya Allah. Karena kemarin-kemarin itu padatnya gelaran di sini, padat sekali. Makanya kita itu belum sempat untuk hadir di sana. Tapi kalau ada undangan secara khusus nantinya itu kita akan pertimbangkan. Mungkin ada perwakilan dari SNM untuk datang ke sana. Emang sudah siapkah SNM menampung peserta dari seluruh Indonesia loh ini Pak? Iya. Apalagi tiketnya sudah 25 juta. Kayaknya yang datang ini kan bos-bos besar. Persiapannya emang seperti apa? Untuk kesiapan gelaran event anniversary yang ketiga SNM ini, saya rasa sudah disiapkan dengan matang. Dan saya apresiasi terhadap pengurus semua yang sudah bekerja baik secara materi maupun secara pemikiran, khususnya di Mas Hadi Bonsai yang secara general ya langsung menyikapi gelaran-gelaran SNM selama ini, dan hasilnya saya merasa bangga dengan beliaunya. Dan semua yang melaksanakan ini ya saya bilang lagi Mas Hadi Bonsai. Mas Hadi Bonsai Itu benar-benar loyalitas tanpa batas gitu. Iya. Loyalitas tanpa batas. Jadi saya apresiasi dengan beliaunya. Saya bangga sekali dengan Pak Hadi Bonsai ini kalau di SMM bendahara dan di brosur kan sebagai tiketing. Dia juga Iya, menerima bendahara sebagai merangkap. tapi Juga merangkap. yang dia lakukan banyak hal ya. Sambutan. Sambutan ya maksudnya. Iya, mencabut Iya, tapi memang ya, hasil yang sampai saat ini dipertahankan memang terbukti gitu loh. Semuanya terlihat baik semua. Iya, jadi Mas Hadi Bonsai itu saya sukanya gini. Beliaunya ini selalu sharing, tidak hanya Pak ini kalau gini gimana. Ya bagus sih, tapi tanya lagi sama Pak Ketua gimana gitu. Pak Ketua. Jadi akhirnya kalau ada miss katakanlah, terus Pak Ketua telepon, Pak atau nggak gini, terserah gimana enaknya gitu. Ini kan SMM sudah 3 tahun ya, sudah 3 tahun. Abah sebagai pengurus dan pembina, Pak ya, Iya. pembina SMM. Apa yang bikin Abah, apa ya istilahnya, Kesan. mau ngurusi SMM gitu loh. Istilahnya kan pengurus kan gitu, termasuk kayak apa Hadi Bonsai. Ini apa yang bikin Abah tertarik? Bukannya hal ini tuh punya tanggung jawab yang besar sebenarnya, Iya. apalagi sebagai pembina. Iya. Jadi makanya saya dulu itu dari dahulu ya, dari tahun 2015-an itu sudah banyak EO yang menginginkan saya jadi ketua di Surabaya. Tapi saya menolak. Nah, saya melihat dari sisi lain saya kurang apa istilahnya itu pengen jadi pemain aja waktu itu. Tapi kalau di sini kita itu merasa di situ ada Pak Tato yang teman yang sudah baik, terus sama teman-teman lain pemain-pemain besar yang sudah baik semua di Jawa Timur. Ini enaknya itu gini, pemain besar semua itu tidak ada sistem gap, jadi temuan pertemanan baik silaturahmi kalau dibawa di luar gantangan, apalagi di luar gantangan kayak saudara juga. Tapi pada saat di gantangan hanya burung aja yang bertarung, dan itu pun pada saat bertarung itu dulu itu zamannya sama gua Apang itu lucu, bertarung di EU mana gitu, ayo tarung ini jejer, pas jejer di jajaran gitu, yang menang beli durian gitu. Seperti tantangan, Iya. tapi istilahnya tantangannya seru-seruan ya, seru-seruan. Jadi kita lihat burung itu pas di depan kita pas jejer gini enak. Yang menang traktir durian. Iya, itu. Alhamdulillah dulu kadang saya yang menang, Pak Abang kalah, kadang juga Pak Abang yang kalah, saya yang menang. Tetap aja. Tetap aja ya. Tapi itu yang membuat SMM sampai sekarang pun tetap solid karena memang Iya. dari awal sudah teman ya. gitu. Jadi akhirnya begini seperti ini kita tanpa ada sesuatu yang negatif lah gitu. Makanya kita dari sistem penjurian sendiri kita upayakan se-fair play mungkin dan minim mungkin untuk kesalahan, dan kita juga untuk menandakan itu malah untuk istilahnya itu mempercayai bahwa di luar ini apa benar fair play. Makanya kita sumpah dengan
ayat suci Al-Quran. Sumpah juri SMM. Di gelaran kalau kita disumpah dengan seperti itu dan mereka istiqomah, para juri istiqomah akan berjalannya, dia bekerja itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan lancar, tidak ada sesuatu yang istilahnya itu miss atau gimana, atau dia menjadi Secara sengaja ya. enggak, dia jadi apa itu tiba-tiba terkena sakit atau gimana gitu loh. Pas pada saat itu bisa aja pada saat Bisa saja, oke. kita nervous atau gimana, mental gak kuat kan. Makanya ya untuk kesiapan ini benar-benar bukan hanya kesiapan di gelaran, tapi saya juga akan ngasih Mental, terus ngasih wacana terhadap juri. Setiap kali gelaran SNM itu selalu kita ngasih wacana dan ngasih wejangan sama pihak petugas lapangan, karena itu nomor satu. Kalau kita dengan lalai, dengan nanti lalai. Kalau kesuksesan itu akan pudar dan kepercayaan itu akan pudar karena kita lalai, karena kita terlalu biasa aja keenaan. Karena apa? Orang di luar itu sudah bisa melihat siapa burung yang layak dan tidak gitu. Iya. Orang di luar itu, wih, burung itu kerjanya kayak gini kok kalah ya. Nanti kan nanti pasti ada pertanyaan-pertanyaan itu nantinya itu bukan di juri sekarang ini, Ke pengurus. iya, kita gini ini kan sudah dikenal sama mereka dan baik, tanyanya enak sih Pak. Jadi Iya. apa ya, memang manfaat SMM sampai sekarang tetap besar, tetap menjadi acuan gitu. Tapi saya pernah mantau sama SMM. Kenapa? Iya. Apa? Gara-gara 10 menit enggak? Nah, orang tua di Madu. Oh gitu ya. Tambah Dilan berani ya. Uang 15 juta. Kelabel, aku jadi raja. Pele aku. Juta 9 juta. Bisa dikula ya. Ya telepon ini bisa. Sekarang awal 15 juta 25 juta. kurang tuh ya. Ya. Karena SMM. Ya. Harga guru menulis. Makanya saya sangat ya apa ya? Melihat SMM sebegitu sangat Berpengaruh besar. Berpengaruh besar. Dia Berguna. Nah ini gini juga, ini juga kan merupakan kebaikannya. Iya. Kebaikan dalam arti orang penangkar akan lebih semangat lagi, penangkar burung murai khususnya itu akan lebih semangat lagi. Yang kedua akhirnya orang kecil pun akan berlomba-lomba dari menciptakan burung, Mencetak burung jadi burung yang baik, supaya mendapatkan sesuatu yang baik juga. Isok laku Iya, larang. jadi sekarang ini kalau saya dulu melihat di lagran ataupun event aja ya, di event itu burung mewah 30 udah kena saya. Iya. Tapi sekarang ini 100 ke atas, 100 minimal 100. Itu pun masih nego yang ulet sekali gitu loh. Tapi ya ini suatu kebaikan ya, karena apa, di dunia perburungan akhirnya dengan seperti ini juga, seperti jenengan media ini kan akhirnya kan berjalan lagi. Dulu saya kan sempat sampai Bener, Bah. jenengan ya waktu COVID yang lockdown nggak datang semua, gimana ini, kasihan saya panggil semua. Ingat saya, gara-gara Abah ini juga saya channel YouTube saya jalan lagi. Ngapain Mas deh? Ngapa-ngapain, udah ke rumah ajak teman-teman nanti bikin konten dah kayak gitu. Ini sebelum ada SMM waktu itu, Bah ya. Ya belum, kasihan. Keren. Tak panggil semua. Kasihan mereka supaya ada masukan gitu. Ya ibaratnya kita kan masih istilahnya iling lah sama semua. Benar, sangat luar biasa sekali, impactnya besar sekali. Dan Mbak, ini kan SMM sudah 3 tahun. Kalau boleh tahu nih, SMM sudah kalau bila mengatakan manfaat, SMM sudah bermanfaat. Secara visi misi SMM sudah nyampe. Bahkan seluruh Indonesia pun banyak yang mengaplikasikan sistem-sistem SMM yang mereka anggap, bukan mereka, sudah terbukti terbaik dan terfair play. Iya. Pertanyaan saya, 1 tahun ke depan, gagasan apa lagi? Harapan secara pribadi Abah sebagai pembina SMM
Seperti apa? Alhamdulillah ya, sampai saat ini kita dikasih kepercayaan sama khususnya pemain Murai Batu, dan semakin digandrungi kalau orang bilang. Popularitas SMM ini memang lagi naik daun, tapi dengan adanya seperti ini kita tidak semata-mata terus enjoy aja. Ini bahkan suatu tantangan besar untuk mempertahankan. Semakin naik, Iya. semakin besar angin. Iya, dan di kedepannya ya mudah-mudahan aja SMM ini, karena sekarang ini SMM bisa dikatakan bukan lagi barometer, tapi sudah ikonnya Murai Batu ya, yang Nggak hanya Murai Batu sih, semua kecomannya sebenarnya, nggak hanya Murai Batu, bahkan sistem-sistem SMM itu dipakai di kelas juga, Iya. juga, takar juga. Gitu. itu kan salah satu jadi misi kita untuk ladang kebaikan. Iya, ladang kebaikan untuk posisi di di Kicomania khususnya. Jadi dari situ akhirnya bahwa terciptanya dari SMM ini akhirnya terciptanya perlombaan yang benar-benar bisa dinikmati dan fair play. Itu. Dan ya mungkin kalau saya secara pribadi untuk kepengurusan SMM, tetap kita solid, tetap kita harus jangan lalai, tetap kita harus cari inovasi-inovasi baru, tetap kita harus posisinya mencari gimana semakin untuk mencari kesempurnaan, karena semua itu tidak mungkin ya sempurna hanya milik Allah. Kita ini masih mencari untuk lebih sempurna. Jadi belum berusaha untuk mencapai untuk menjadi lebih baik. Caranya inovasi tadi itu Pak. Iya. Untuk juri-juri SMM sendiri khususnya itu kita menghargai dengan mereka. Iya. Makanya kita itu tidak hanya semata-mata untuk mendoktrin bahwa kamu harus fair play, kamu harus mempunyai mental yang tanpa ada sesuatu yang negatif, tapi kita harus bisa menghargai mereka dalam arti sisi finansial. Secara finansial sendiri layaklah yang kita berikan sama mereka, jadi mereka tidak aneh-aneh, dan kita ngasih wejangan secara rohani bahwa ini yang kalian terima itu halal, yang kalian terima halal, jangan kalian campuri dengan halal yang sedikit kotor, nanti itu akan tercampur semua jadi tidak halal, tidak enak dimakan sama keluarga semua dong. ya. Tanggal 4 Juni besok itu adalah suatu momen Kicomania khususnya Murai Batu. Tiketnya juga tinggi-tinggi dan banyak mata seluruh Indonesia menyaksikan pagelaran tersebut. Pesannya apa buat peserta yang hadir di mana, dan untuk penonton juga harus gimana kita ya Pak? Kadang-kadang banyak komen-komen, ya Allah Bang, samperin aku sih komen-komen LL Pak, padahal yang diusul ada itu Pak. Begitu. Ya. Pesannya buat peserta aja buat hadir pelan. Ya, kalau kita yang namanya sempurna aja, itu 100% itu tidak ada. Karena kesempurnaan hanya milik yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ini mungkin berapa persennya. Di gelaran pun seperti itu. Kalau ada di gelaran, katakanlah kita sudah mencapai 80%, itu sudah kategori sukses besar. Ya, kategori sukses besar. Bahwa kalau ada sesuatu yang sifatnya itu negatif terhadap SMM, itu ya karena kemungkinan burungnya kalah atau gimana. Karena apa? Kalau main di SMM harus siap mental, siap segala macam, siap segalanya. Salah satunya kita jangan memikirkan di materi, bahwa hobi itu tidak bisa dihitung dengan materi. Kenapa seperti itu? Kalau kita ingin menang, pasti semua pemain menang, tapi kemenangan itu ada nanti pada saat fakta di lapangan tadi lagi, burung kita kerjanya gimana, gitu loh. Kalau pengen main di SMM lalu lolos, udah anggap aja kita itu hobi, karena hobi tidak bisa dihitung dengan materi. Nanti kalau mengenai menang, ya itu apa kata rezeki aja yang ada. Kadang kita bertarung dengan posisi burung yang sudah punya nama, kita udah ngeteriak, burungnya kita akhirnya jelek bener. Coba kalau kita itu, wah yakin burung saya kerja bagus. Karena apa? Burung yang punya nama pun punya kondisi,
Belum tentu kondisinya pada saat itu topnya. Mungkin dia kerjanya akhirnya berkurang atau 50%. Kebetulan burung yang tidak punya nyama karena dia posisinya itu yakin kerjanya maksimal, gitu loh. Nah itu yang namanya rezeki. Rezeki itu ada di situ. Allah sudah menciptakan rezeki, gitu loh. Dan kalau ya ada iya masing-masing. Kalau kita harus menang itu impossible. Kita jalan itu jalan aja. Kalau namanya hobi jangan dihitung dengan materi. Jangan melihat kalau nggak sanggup dengan 25 ya jangan main. Kalau nggak sanggup dengan yang 11 juta ya jangan main di situ. Yang nggak sanggup di 5 juta ya jangan main di situ. Kalau nggak sanggup semua ya main aja di Latber. Ya main aja di Latber gitu loh. Ya, makasih Pak. Jadi ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman individual dan kita juga makin penasaran juga sama SNM Basic Gelarannya 4 Juni 3 tahun Mas. Tinggal dicek apa yang disampaikan Abah, apakah iya seperti itu, mental juri bahkan mental pemain, intinya seperti itu ya. Kita lihat besok tanggal 4 Juni 2023.